families, and also our prospective students. Even under normal circumstances, making the decision to study in Australia involves a significant commitment from our students and their families. And it's one of the reasons that CQ University takes pride in the fact we've had a long history of providing accessible and supported pathways for students to access their degree studies in Australia. In fact, in 2019, CQ University awarded around $24 million worth of scholarships through our scholarship program, meaning that around 85% of our students received a scholarship. In 2020, I'm really pleased to advise that our scholarship program is being strengthened. This will see our International Student Scholarship and the International Student Scholarship for regional locations increase from 20% to 25%. In addition to this, the International Student Scholarship eligibility will now be set at 65% achieved in the most recent studies for a student instead of the previous 75%. The International Student Scholarship Regional now also includes Perth, Western Australia as a regional location, as well as our many other regional campuses located in Australia. Students who accept their offer by a certain nominated date for each intake will also be eligible to receive an early bird tuition fee credit towards their fees. This will be applied automatically to their account at the time of their acceptance. Is worth $1,000. We've continued to offer students payment plans this year, and we are also pleased to advise that if a student enters into a payment plan, this will have no impact on their eligibility for their scholarship or the retention of their scholarship. Students who enter into a payment plan will continue to receive their scholarship. We're really pleased to be able to offer this package to you at this time, and we thank you for your support as we continue to work through this current situation, and we look forward to emerging to this stronger together and facing a new future for all of us. Thank you. Welcome to CQ University Australia. We are one of Australia's fastest growing universities, with a reputation that ranks among some of the best in the world. Welcome to CQ University Australia, home to many of the world's natural wonders, iconic landmarks, and leading study destinations. CQ University is one of the largest, fastest growing, and most inclusive universities in Australia, with affordable tuition fees and generous scholarships that support international students. Our community is vibrant and multicultural, with students from over 115 countries, with 14 campuses across Australia to choose from. We offer high-quality education in English language, vocational training, and academic degrees, and our industry-aligned courses are offered through 14 study areas. CQ University is a leading research university. Make breakthroughs in your field. Study in vibrant, technologically driven and collaborative spaces, including on-site training facilities, library hubs, sports precincts, performance studios, engineering precincts, medical clinics, forensic crash labs, and aviation hangars. CQ University is globally connected, consistently ranked, and a leader in graduate employment success. Our graduates find employment fast and earn more than the national average. Maximize your job prospects with standout internships and work placement opportunities. Our 4 dedicated CQU English delivery sites help English language students develop their skills in a supportive and friendly environment, with pathways into our degree courses. Study at a time that is right for you, with 3 intakes per year. You can even earn your recognised Australian degree online, in your home country at your own pace. CQ University is committed to making a difference and transforming the world through social innovation. You can combine travel and study with our CQU Global Study Abroad programs, or go overseas and study with one of our partner institutions. Embrace university life and live in our safe, secure residences just a short walk from classes. Our extensive student support ranges from academic advice, career counselling, and welfare, as well as student leadership programs. Join our community of growing minds. Make your mark and be what you want to be. Welcome to CQ University Australia.
Welcome to Rockhampton, only an hour's flight from Brisbane and close to the Great Barrier Reef, Keppel Island and Queensland's stunning beaches and national parks. Rockhampton is CQ University's largest campus, learn in a tropical setting on acres of parkland, with a bus that takes you straight from campus to town to meet all your recreational needs. Live on campus and enjoy university with new friends. Embrace hands-on, practical learning in a campus equipped with collaborative and contemporary teaching spaces for an enhanced learning experience, including specialist paramedic, nursing labs, and an impressive engineering precinct. Our allied health clinic allows students to gain practical work experience and services the student and local community. Develop your English skills in a friendly and supportive environment, and test your skills at our accredited IELTS Test Centre. Students have access to world-class recreational facilities for a healthy and full lifestyle. You'll find a range of support services, including counselling, assistance with your assignments, and career advice. Connect with a diverse student population and enjoy social activities all year round. History, culture, and great weather. Welcome to Rockhampton. Sydney, Australia's exciting and fast-paced city, consistently voted as one of the world's most livable cities and one of the best student cities too. Sydney sits within a vibrant harbour and world-famous beaches, and is home to world-renowned attractions including the Sydney Harbour Bridge, Opera House and Taronga Zoo. CQ University's Sydney campus is located within walking distance from Town Hall train station and the charming Darling Harbour. Learn from qualified and experienced academics in a campus equipped with state-of-the-art lecture theatres and teaching spaces, computer and medical labs, and an advanced chiropractic and podiatry health clinic open to the public. Develop your English language skills in a friendly and supportive environment. Find a range of support services, from counselling, assistance with your assignments, and career advice. You can connect with a diverse student population. And housing is not a problem. Choose from a variety of accommodation options, including homestays, shared housing, or private rentals. Enjoy first-class education in one of the world's most iconic cities. Welcome to Sydney. Melbourne, an ideal city to live and learn. Melbourne is consistently voted as one of the world's most livable cities and one of the best student cities too. Explore hidden laneways, enjoy cuisines from all over the world, and discover our stunning beaches and national parks. Melbourne's CQ University campus is in the heart of the city, with easy access to public transport. Embrace hands-on, practical learning in a campus equipped with cutting-edge facilities, including state-of-the-art lecture theatres, laptop hire, and engineering, medical and computer labs. Develop your English language skills in a friendly and supportive environment. Find a range of support services, including counselling, assistance with your assignments, and career advice. Connect with a diverse student population and enjoy social activities all year round. And housing is not a problem. Choose from a variety of accommodation options, including homestays, shared housing, or private rentals. Enjoy first-class learning in one of the most cosmopolitan cities. Welcome to Melbourne. Hello. Good morning, everyone. Thank you for participate today webinar training. So today we're very honored to have a CQ team from Indonesia. So they're based in Jakarta. So today we focus
more into our agent partner, Indonesian agent partner in Indonesia and onshore Australia. So for those who actually has joined us, what we do if because we're going to present this webinar in Indonesian language. So what we do we're going to share the PowerPoint presentation and recording later on. So for those who actually can understand Indonesian, right? So yeah, so today we will have Messi from CQ team. Messi, can you wave your hand, please? Yeah, Messi, thanks, Messi. And we have Olivia. Hi, Olivia. I think you can unmute yourself. Yeah, hi everyone. Okay, yeah, and we have Betten here. Hello. Hi, Betten. Yeah, so Betten Olivia is marketing executive for CQ based in Indonesia, and Messi is the manager based in Indonesia as well. All right, so think what we do as usual in the first 45 minutes, we're going to listen or learn the presentation from the team, CQ team, and then the last 15 minutes we're going to have a Q&A session. So for any time you can write or type your question in the Q&A box, and then we will answer the question at the end of the presentation. All right, I hand over to Messi. Oke, thank you Pak Joni. Yep. So, selamat pagi semuanya. Terima kasih hari ini sudah bergabung dengan kami. Saya hari ini bersama Berten dan bersama Olive akan sedikit memberikan brief overview mengenai Central Queensland University Australia dan juga Central Queensland University Executive Business Training Center yang pada saat ini merupakan subsidiary office dari CQ Australia. Oke, jadi sedikit brief overview dulu sebelum kita mulai kepada slide. CQ saat ini ada office di Jakarta, dan office ini bukan hanya sekedar kantor saja, tetapi dari kantor ini kami memanage Southeast Asia Market. Jadi ada marketing khusus yang menjalani atau menjalankan operasional untuk Southeast Asia Market. Nah, selain itu kami juga punya learning center, maka dari itu namanya Executive Business Training Center, di mana di training center ini kami memiliki beberapa program yang akan running di Jakarta dimulai di bulan Agustus nanti. Nah, untuk program apa saja nanti kita bisa sedikit memberikan overview-nya dengan slide ya, jadi bisa lebih enak juga. Oke, Olive bisa kita mulai slide-nya? Okay, I'm not sure whether all of you here knows about Central Queensland University. Jadi Central Queensland University is a public university. We are not a private university. Kita adalah universitas government, ya, yang ada di Australia. Memang kita bukan universitas yang sudah terkenal sekali, tidak. Jadi memang Central Queensland University ini kalau di Indonesia sendiri memang belum terkenal. Jadi kita mungkin bisa menyebutnya unknown university, tetapi kita ini sudah established kalau di Australia. Jadi kalau untuk anak-anak lokal, untuk anak-anak domestik, itu kita punya murid banyak sekali. Nah, jadi seperti apa sebetulnya Central Queensland University kok di Indonesia ini tidak terkenal begitu ya. Nah, that is the reason why kita membuat kantor di Jakarta, subsidiary office di Jakarta, supaya kita juga bisa grab Southeast Asia market ya. Karena Indonesia ini banyak sekali anak-anak yang ke Australia. Okay, so the reputation for Central Queensland University itself, kita ada di top 2% young university. Lalu kalau CQ University ini ada di 5 stars in full-time employment, starting salary and student support, and then we are also could say that we are in 5 star in employability, internationalization and teaching. Jadi ini apa sebetulnya? Ini adalah salah satu selling point yang bisa dilakukan oleh teman-teman agent untuk menceritakan kepada students seperti apa sebetulnya CQ itu. Jadi CQ ini student-student dari CQ yang sudah lulus itu untuk beberapa jurusan itu sangat mudah mendapatkan pekerjaan di Australia. Untuk anak-anak bisnis, let's say ya, untuk anak-anak bisnis itu 82% sampai dengan 97% lulusannya itu bisa langsung bekerja. Jadi mereka tidak menunggu sampai berbulan-bulan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi dalam kurun waktu 3 sampai dengan 6 bulan itu mereka sudah bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Nah, gajinya berapa sih? Kalau
median salary yang berdasarkan research-nya Killed, Quality Indicators for Learning and Teaching, itu saat ini untuk jurusan bisnisnya rata-rata seluruh university itu gajinya antara 58 ribuan. Nah, kalau anak CQ itu bisa sampai dapat 60 ribuan per tahun. Jadi sedikit lebih di atas dari median salary-nya. Nah, kalau jurusan IT, itu anak-anak jurusan IT atau digital media, itu 80% dari mereka itu bisa langsung menduduki atau mendapatkan pekerjaan. Nah, yang signifikan itu lebih kepada anak-anak yang lulusan dari engineering. Jadi kalau Bachelor of Engineering-nya kita, itu 92%-nya itu bisa langsung ada di dunia kerja. Nah, untuk Master of Engineering, 96% lulusannya itu bisa langsung dapat pekerjaan. Dan ini gajinya itu lumayan tinggi. Kalau median salary atau average salary-nya itu sekitar 86 ribuan. Nah, anak-anak dari CQ itu bisa dapat sampai 139 ribuan per tahun. Signifikan ya. Jadi bedanya lumayan banyak nih dari average salary dan juga pendapatan yang didapatkan oleh anak-anak CQ. Nah, untuk yang lulusan Master of Public Health itu juga signifikan sekali. Jadi 97% anak-anak itu sudah bisa langsung bekerja, dan kalau average salary-nya itu ada di 87 ribuan, nah anak CQ yang lulus itu bisa sampai mendapatkan 110 ribuan. So that is a kind of selling point related with the employability. Okay. Lalu kita punya juga 22 research categories. Jadi untuk research sendiri, kalau misalnya punya murid yang mau research, yang mau ambil jurusan PhD, CQ bisa membantu mencarikan profesornya. Kalau mau cari profesornya sendiri boleh, tapi kalau misalnya mau dicarikan oleh CQ, profesornya itu juga boleh, di mana service itu tidak diberikan oleh universitas lainnya. Oke, boleh next slide ya. Oke. And this is another reputation that we have. We are the first Asoka U Social Innovation Changemaker Campus. Lalu kita juga untuk MBA-nya itu ada di top 10. Jadi kita nomor 10 di Australia, seluruh Australia untuk MBA-nya by BOS. Okay. And next, what makes CQ special? Affordable fees, that's number one thing. Jadi kalau as a government university, we can claim that we are one of the cheapest university untuk tuition fees-nya. Jadi tuition fees-nya CQ itu antara 28 ribuan sampai 35 ribuan. Ya itu jauh ya kalau di bawah G8. Ya kita bukan G8, kita nggak bisa bandingin kita dengan G8. Tetapi untuk government universities, our fees is very affordable. Okay, dan selain itu kita juga punya scholarship. I will tell you the scholarship in separated slide. And we also have the quality education for everyone. Maksudnya biayanya murah, tapi kita nggak murahan gitu loh. Jadi biayanya murah, tapi kita punya standar dan quality yang sama dengan Universitas Australia pada umumnya. Ya, and then we also have the internship and placement and the multiple pathway. Jadi kami menyediakan multiple pathway dari mulai ELICOS, lalu juga FET. Jadi kita punya FET ya. Jadi kita punya certificate 3, certificate 4, diploma sampai dengan higher education. Okay. And then we also have flexible study. Jadi studentnya nih, misalnya dia pengen belajar di Perth untuk term 1. Lalu setelah term 1 selesai, dia punya keluarga ada di Brisbane. Nah, lalu dia pengen tinggal sama tantenya di Brisbane. Dia pindah ke Brisbane, boleh. Ya, jadi setelah si anak ini belajar 1 term, itu studentnya bisa pindah ke kampus lain. Nah, nanti di Brisbane mungkin dia belajar 1 tahun. Putus sama pacarnya, dia pengen pindah nih ke Melbourne, boleh. Ya, dia pindah ke Melbourne. Lalu dia menyelesaikan studinya sampai dengan selesai di Melbourne, boleh. Atau dia mau balik ke Perth lagi juga boleh. Ya, jadi kenapa multiple pathway? Kenapa flexible study? Kita membuat student ini bisa merasakan tidak hanya belajar di satu kampus saja, karena pastinya student diberikan berbagai macam experience untuk bisa tinggal di beberapa kota di Australia. Yang jelas ini bisa terjadi apabila programnya running di kota-kota tersebut. Ya. And then we also have student support services like another university. Lalu kita juga punya online study. Nah, CQ is one of the pioneer for online study. Jadi online study kita ini sudah running quite long, jadi sudah belasan tahun untuk running online study tersebut. Dan
online study kita ini sudah berbentuk Moodle. Jadi ketika kemarin ini student-student kita yang karena COVID ini ya, kan semua belajarnya berubah jadi online. Nah itu yang tadinya campus based lalu pindah ke online study, itu kemarin transisinya smooth sekali, semuanya lancar. Awalnya yang kesulitan biasanya student itu ketika bagaimana mengoperasikan si online study-nya itu. Tapi begitu dia sudah masuk di dalam online study kemarin, itu smooth sekali dan anak-anak happy dengan online study-nya CQ. Karena semuanya sudah tertata dengan rapi. Jadi nggak ada tuh kemarin waktu online study semuanya belajar di Zoom, model webinar gitu, nggak ada. Jadi semuanya sudah bentuk-bentuk Moodle. Jadi anak sudah bisa membaca dengan baik, lalu mengerjakan sending assignment, itu semuanya sudah rapi sekali. Karena online study kita sudah sangat rapi. Oke, lalu kita punya 3 term, March, July, and November. Oke. Di sisi QE numbers, saat ini kita punya 14 study areas untuk anak-anak international dari 26 kampus yang kita miliki. Lalu kita berada di, jadi CQ ini tahun 2018 itu invest scholarship lumayan besar. Jadi sekitar 12.000 itu invest untuk scholarship. Lalu kita juga invest big numbers of money untuk infrastructure in the past 5 years. And at the moment kita sudah punya sekitar 45.000 international alumni dan juga 35.000 student yang kita miliki saat ini, 7.000-nya adalah international student coming from 115 countries. Ya. Oke, boleh next slide ya. Dan apa saja kita over di CQ, ini adalah study areas yang kita over. Dari mulai bisnis, creative performing visual art, sampai dengan kita juga punya transport and safety science. Lalu kita punya English pathway, sampai dengan research higher degrees. Jadi nanti kita akan kasih tahu ke teman-teman agents bagaimana cara yang paling enak selain lihat di websitenya CQ, cara yang paling enak untuk mencari jurusan di CQ. Nanti kita kasih tahu caranya ya. Oke, so this is what we offer. And then kalau teman-teman di Indonesia, students-nya mungkin kebanyakan, saya nggak tahu deh, apakah memang banyak yang pakai program ELICOS di Australia, dibanding gitu dengan program diploma atau mungkin master atau mungkin undergrad-nya. Mungkin ada ya, tapi ada juga mungkin yang langsung pakai IELTS. Nah, siapa tahu mungkin teman-teman ini membutuhkan student yang membutuhkan IELTS atau membutuhkan EAP, itu atau membutuhkan ELICOS, dia bisa belajar di 4 center atau 4 language center yang kita miliki di Brisbane, Melbourne, Rockhampton, dan Sydney. Jadi harganya quite affordable. Itu 300 per week. Ya, oke, boleh next. Ini adalah salah satu program yang kita miliki saat ini. Nama programnya Start Uni Now. Program ini sebetulnya boleh kita bilang sebagai program icip-icip. Program icip-icip yang bisa dimiliki oleh student yang bisa dijalankan oleh student yang masih sekolah SMA. Jadi kalau studentnya itu kelas 12 let's say, nah dia bisa ambil program icip-icip ini sampai dengan 3 unit. Di mana 3 unit ini nanti bisa dikreditkan ketika dia masuk ke CQ yang on campus, jadi yang belajar di Australia. Nah, ini sebenarnya program ini bisa untuk mengunci si student untuk nggak lari ke negara lain atau untuk mungkin bisa ngunci juga supaya student nggak lari ke universitas lain. Nah, jadi kita bisa berikan program ini. Actually ini sangat bagus untuk program sekarang ya. Sekarang ini kan mungkin parents mau ngelepas anak nih kayak apa ya, kayak takut nih. Walaupun nanti border dibuka, tapi mungkin parentsnya aduh kayaknya anakku kayaknya kalau aku kirim sekarang mungkin belum safe nih kondisinya. Karena mungkin virus masih di mana-mana, lalu juga saya ngerasa nggak aman buat anak saya. Mungkin mau berangkat tahun depan aja deh. Lalu studentnya sudah daftar dan juga semua persyaratannya sudah lengkap. Nah, cuma sekarang ini studentnya ada di Indonesia. Mau ngapain studentsnya? Program ini bisa ditawarkan kepada mereka karena dikreditkan nanti unit yang diambil. Nah, jadi untuk 3 kredit yang bisa diambil, jadi ini mentoknya tuh sampai dengan 3 kredit yang bisa diambil. Unit pertama itu kita berikan secara free. Lalu unit kedua dan unit ketiga itu hanya bayar $500.
Ya, sesudah itu nanti 3 unit ini dikreditkan di program atau course yang diambil. Jadi itu savingnya lumayan sih. Ya, kalau 1 unit mungkin harganya bisa sampai 1.500, itu save-nya udah lumayan banget. Ya, oke. Ini nanti ada separated flyer untuk SUN program ini. Jadi yang program apa, jurusan apa yang bisa diambil, lalu unit apa yang bisa diambil, itu semuanya ada di situ. Dan requirement untuk students-nya. Oke. Nanti mungkin bisa ditanyakan kalau misalnya ada pertanyaan untuk mengenai SUN program tersebut. And then for inisiatif, ini sebetulnya scholarship, tapi kita memberikan kalimat atau bentuk kata yang lain, yaitu CQ Initiatives. Kita ada beberapa scholarship saat ini. International Student Scholarship itu untuk Metro Cities. Jadi Metro Cities-nya CQ itu ada di Brisbane, Melbourne, dan Sydney. Nah, itu kita bisa memberikan sampai dengan 25% dari tuition fee, whole duration. Jadi kalau studentnya sudah dapat scholarship-nya di depan, itu entitled untuk dia sampai dia menyelesaikan programnya. Jadi kalau master ya dia dapat untuk 2 tahun, kalau bachelor ya dia dapat untuk sampai dengan 3 tahun. Ya, persyaratannya adalah GPA 65%. Kemarin ini sebetulnya 75% persyaratannya. Dan sampai dengan 2 minggu lalu, ya 2-3 minggu lalu, itu scholarship-nya masih 20%. Tapi untuk T2, itu kita sudah revise semua offer letter dari student, jadi mungkin kalau ada dari Yes Education yang student-nya sudah menerima offer letter tapi masih 20%, itu bisa dikirimkan ke admission untuk dimintakan di-revise menjadi 25%. Oke. Lalu kita juga punya International Student Scholarship Regional, di mana regional itu nanti di belakang ini ada kota-kota mana saja yang masuk regional. Tapi Perth itu kalau ini masuk regional ya. Nah, ini persyaratannya sedikit berbeda. Jadi yang penting anaknya atau studentnya itu meet the course requirement. Jadi silakan dicek course requirement-nya apa. Kalau dia meet the course requirement, itu dia bisa mendapatkan atau eligible mendapatkan 25% potongan untuk scholarship-nya. And then another initiative itu adalah early bird concession, itu potongan 1.000 apabila studentnya accept offer di tanggal yang sudah ditentukan. Jadi untuk term 2 bulan Juli itu 12 Juni, itu adalah terakhir last date untuk accept offernya. Lalu di term 3 itu di November, accept offer di tanggal 9 Oktober. Another initiative that we have, ini untuk regional. Jadi regionalnya CQ itu ada di kota-kota ini. So for your information, CQ itu main campusnya ada di Rockhampton. Rockhampton itu kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 jam terbang dari Brisbane. Jadi dulu sekali, mungkin sekitar, jadi CQ ini dulu TAFE. Itu ada sekitar tahun 67, itu TAFE. Capricornia namanya. Lalu dari TAFE lalu berubah menjadi Central Queensland University. Lalu di 2008 kalau nggak salah itu branding baru dengan nama CQ University. Karena kampusnya bukan hanya ada di Queensland, karena kampusnya sudah mulai ada di kota-kota lain seperti di Perth, lalu di Sydney dan Melbourne, maka tidak lagi menggunakan kata Central Queensland University, tapi lebih ke CQ University. Seperti itu. Jadi kayak new branding lah. Oke, another initiative which is bigger, ini sudah kepake setengah. Jadi kita tinggal punya kurang lebih 8 slot lagi untuk Destination Australia Scholarship ini. Ini potongannya luar biasa besar, 15.000 per year. Ini bisa digabung dengan CQ Regional Scholarship. Jadi 15.000 tambah 25%. Tambah early bird lagi kalau dia memang bisa accept offer sebelum tanggal yang ditentukan. Tetapi layaknya namanya Destination Australia Scholarship, maka destination-nya ditentukan, jurusannya juga ditentukan. So as you can see here, jurusannya itu hanya di Bachelor of Aviation, itu cuma ada 1 slot, dan itu ada di Cairns. Lalu Bachelor of Engineering, itu ada 4 slot di Mackay.
Master of Engineering ada 6 slot di Rockhampton, lalu Graduate Certificate in Research itu ada 4 slot masing-masing di kota-kota tersebut yang ada di layar, dan juga PhD itu ada di Cairns untuk 1 slot. Seperti itu. Jadi memang regionalnya lebih kepada kota-kota kecil yang ada di Queensland. Oke. Yes. Nah, tadi kan saya udah bilang paling enak cari jurusan yang ada di CQU, unitnya, lalu running di kota apa, itu pakai ini, www.handbook.cqu.edu.au. Olive mau tunjukin dulu gimana cara pakainya, biar teman-teman nanti mudah gitu loh pakainya gimana. Ini enak banget kalau buat kami yang ada di CQ ini kita sebutnya Bible. Karena ini diupdate terus. Setiap ada course baru, setiap kali ada perubahan, yang pertama kali diupdate adalah CQ Handbook. Sesudah itu baru website, baru brosur. Seperti itu. Olive silakan. Oke, jadi untuk mempermudah kalian dalam untuk menyampaikan informasi CQU, karena kan memang CQU ini programnya banyak dan lokasinya juga banyak. Jadi nggak semua jurusan itu ada, mungkin di beberapa yang tidak available. Nah, gimana caranya tahu untuk program tersebut available di kampus yang memang dituju atau tidak, itu mungkin bisa di salah satunya, let's say kita bilang kita mau cari untuk program bisnis ya, mungkin untuk umumnya. Ketik di sini. Oke, nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, untuk melihat program apa aja yang running, itu bisa lihat dari sini. Dan mungkin ada program yang mana yang dicari. Misalkan let's say kita carinya undergraduate. Dia akan mengarahkan di kolom ini. Let's say kita lihat di Bachelor of Business. Ini kita klik, lalu dia akan mendirect kita ke kolom sampingnya. Agak lama ya. Oke. Nah, di sini akan terlihat untuk overview-nya, penjelasannya bagaimana untuk program ini disampaikan. Berikut juga career information. Lalu untuk summary-nya kita bisa lihat di course detail untuk summary cepatnya. Jadi durasinya berapa tahun, credit point-nya yang diambil berapa, expected hours-nya, terus juga AQF level sama. Nah, ini admission cost-nya itu international student available atau enggak untuk programnya. Ini kebetulan available di 9 ya, 1, 2, 3, 4, 8. Nah, ini kode-kode ini adalah kode-kode kampus kita. Kalau kita klik di sini, dia akan mendirect ke Right Cross, yang dimana kalau untuk university yang memang udah terakreditasi ya, nah itu akan masuk ke dalam Right Cross Education. Jadi secara quality memang dia sudah terstated oleh Australian Government. Jadi bisa dilihat untuk ininya, detailsnya, course details, course locations-nya juga bisa dilihat, lalu juga institution. Oke, kita balik lagi ke handbook yang tadi. Nah, untuk lihat lagi where and when can I start, ini lihat ya di sini, di term mana aja di bagian international availability. Misalkan let's say di term 1, term 1 ya, term 1 sama term 2 biasanya hampir mirip-mirip, semua available-nya sama. Tapi di term 3 ini cuma hanya available di 3 type aja, di Brisbane, Melbourne, sama Tech Online. Seperti itu. Lalu untuk course-nya biasanya kalau untuk Bachelor of Business ada kayak jurusan. Nah, itu jurusan konsentrasi bisa dilihat di course structure. Lihatnya di sini, ada yang core-nya, wajibnya apa, course-nya. Kita lihat di sini, ini course wajib yang memang si student harus ambil. Jadi memang akan kelihatan seperti ini. Lalu kalau misalkan si studentnya merasa lebih kepo lagi untuk jurusan lebih spesifik, let's say management and accounting major. Nah, itu ada di sini. Seperti itu. Lalu untuk more details bisa dilihat, misalkan ini ada application for credit transfer kah atau apa, bisa lihat di sini. Jadi ini everything
udah lengkap banget sih di sini. Yang seperti Mbak Messi bilang juga ini akan update. Gitu. Regularly akan diupdate, setiap kali ada memang yang perlu diupdate. Jadi segitu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Messi. Oke, thank you Olive. Ya, itu tadi bagaimana lihat Bible-nya atau kitab sucinya si CQ ya. Jadi itu enak sekali. Jadi kalau misalnya banyak student yang kata Olive tadi mungkin kepo, pengen tahu nih belajar apa aja sih di jurusan itu. Nah, itu bisa lihat di CQ Handbook. Oke. Nah, sebelum kita ke tahu tentang CQ EBTC, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi di depan, CQ EBTC adalah subsidiary office untuk Central Queensland University yang berlokasi di Jakarta. Jadi kita lokasinya adalah di Sopodel Tower, itu ada di Mega Kuningan, Jakarta. Seperti inilah tampilan gedungnya. Jadi kita ada di safety and then also a very comfortable and convenient place di Central Jakarta. Ya, jadi enak banget lokasinya. Kalau untuk teman-teman atau nanti mungkin punya students yang mau belajar di Jakarta, di sinilah lokasinya. Ya, kami ada di lantai 18, whole floor of lantai 18 itu dimiliki oleh Central Queensland Executive Business Training Center. Ini adalah staff-staff yang ada di CQ EBTC saat ini, kurang lebih ada sekitar 15 orang. Oke, seperti apa tampilan Learning Center-nya atau Executive Business Training Center-nya, kita coba lihat video ini yang bisa di-guide oleh Berten ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah kampus yang ada di Jakarta di Sopodel Tower yang seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, ini adalah student lounge, tempat anak-anak makan, diskusi, berkumpul. Nah, kita akan masuk ke kelas besar kita, kelas Rockhampton. Nah, ini adalah penampilan dari kelas besar kita, bisa menampung sekitar 50 orang. Komputer laboratorium kita sudah high tech, student bisa pakai kapanpun mereka butuh. Ini adalah ruang virtual. Ya, jadi ada beberapa layar yang bisa digunakan untuk online learning, virtual learning juga bisa. Nah, ini adalah small classroom. Walaupun namanya small classroom, tapi bentuknya lumayan luas. Nah, ini adalah ruang kelas besar kita yang kedua. Jadi kita punya dua ruang kelas yang besar di CQ EBTC. Ini juga salah satu dari small classroom kita. Semuanya sudah difasilitasi dengan teknologi yang high. Ini adalah ruang diskusi, ruang konsultasi. Ruang untuk kerja kelompok juga bisa, anak-anak student bisa berdiskusi dengan dosen di sini juga bisa. Ada dua ruangannya, ini kurang lebih sama. Nah, untuk layar yang besar itu mereka bisa online video session dengan staff-staff ataupun dosen kita yang ada di Australia. Nah, itu tadi mesin fotokopi yang bisa digunakan student kapanpun mereka butuh. Jadi setiap kali nanti ada student yang sudah enroll dengan kami, mereka akan diberikan akses ke fasilitas e-library kita juga. Jadi mereka akan dapat semua fasilitas yang sama seperti student yang ada di Australia. Kurang lebih begitu, saya kembalikan ke Ibu Messi. Thank you, Berten. Ya, jadi itu adalah penampakan CQ EBTC yang ada di Jakarta tadi. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya students yang memang mau visit, nanti kalau PSBB-nya udah dibuka ya, kayaknya sekarang PSBB-nya diperpanjang nih Pak Joni, sepertinya sampai bulan Juni. Ya, mungkin tadi malam sih udah ada pengumuman ya. Jadi kayaknya PSBB di Jakarta akan diperpanjang sampai dengan 4 Juni. Begitulah ceritanya ya. Nanti mungkin kalau PSBB udah dibuka, ada student yang mau visit atau teman-teman dari sub-agents Yes Education mau visit, feel free untuk mengontak Pak Joni, lalu nanti bisa kami aturkan jadwalnya.
Oke. Nah, ada apa di Central Queensland University Executive Business Training Center? Kita punya 4 core saat ini yang akan running di bulan Juli Agustus. Ya, kita punya International Foundation Program, Diploma of Business Studies, lalu Master of Management and Master of Business Administration. Ini adalah dual degree, bekerja sama dengan Universitas Bakri, dan juga ada Master of Business Administration Leadership online. Kita lihat satu-satu ya. Ya, untuk International Foundation Program ini durasi belajarnya adalah 6 bulan, lalu intake-nya adalah di Agustus 2020, fees-nya itu 120 juta, dan untuk academic requirement-nya anaknya boleh nggak lulus SMA. Tapi hati-hati ketika menawarkan ini kepada sekolah, nanti kita dikira mau ngambil anaknya. So, need to be careful about this program. Ya, jadi untuk anak yang sampai kelas 11 aja itu boleh melanjutkan ke International Foundation Program kami. Dan juga untuk anak-anak yang punya AGCSE itu juga boleh. Ya, English requirements-nya kita punya CQ entry test. Jadi nggak perlu IELTS untuk yang ini. Karena untuk anak-anak IGCSE itu kebanyakan mereka sudah ambil English as a second language. Ada di dalam mereka punya program. Nah itu kita bisa bebaskan anaknya untuk tidak pakai CQ entry test. Tapi untuk anak-anak yang dari local atau national schools, itu kebanyakan kan bahasa Inggrisnya hanya tidak sebagai as a first language di sekolah. Nah jadi itu kita berikan CQ entry test. Oke. Dan total unit yang dipelajari di International Foundation Program itu ada 8, lokasinya di Jakarta, belajarnya jadi 100% di Jakarta sampai dengan selesai selama 6 bulan. Ya, belajarnya dari pagi sampai dengan siang hari, weekdays. Diploma of Business Studies. Nah, ini merupakan granted pathway untuk ke Bachelor of Business yang ada di Australia. Sebetulnya ini bukan hanya ke Bachelor of Business. Jadi ada yang ke Bachelor of Business dan juga Bachelor of Business and Professional Communication. Jadi ada beberapa Bachelor of Business yang kita miliki di mana itu bisa dimasuki oleh anak-anak yang sudah selesai belajar di Diploma of Business Studies. Nanti mungkin brosurnya bisa kita kirimkan ke Yes Education, nanti Yes Education bisa mengirimkan ke teman-teman sekalian. Intake-nya di Agustus 2020 dan juga Maret 2021, fees-nya 120 juta. Academic requirement-nya kita butuh anaknya lulus kelas 12 kalau diploma ini. Dengan average score 60. Gampang lah anak Indonesia dapat nilai 60 tuh nggak susah lah. Oke. Lalu untuk English requirement-nya sendiri, itu kita butuh IELTS untuk diploma. Jadi kita butuh IELTS 5,5, no band lower than 5.0. Saat ini di CQBTC Jakarta memang tidak memberikan ELICOS. Jadi belum ada ELICOS-nya. Tapi kalau misalnya untuk Anak Foundation kan tadi kita bisa memberikan CQ entry test. Tapi kalau untuk anak diploma tetap harus butuh IELTS. Ya. Total unit yang dipelajari itu ada 8, lokasinya di Jakarta. Jadi ini belajarnya full di Jakarta selama 1 tahun. Anaknya bisa langsung garanti pathway masuk ke second year di Australia. Ya, jadi ini program 1+2 dengan OSI. Oke. Kalau mungkin ada nanti yang bertanya, udah kerja sama mana aja sih Kiyu? Bisa diterima di mana aja teman anak-anaknya? Well, anaknya bisa diterima di mana saja. Tetapi kalau untuk universitas lain selain CQU itu tidak garanti pathway, tidak garanti pathway. Jadi pasti dia akan dihitungi dengan RPL. Oke, atau credit transfer ya. Untuk admission requirement-nya saya rasa untuk teman-teman yang sudah biasa kirim student ke Yes Education sudah tahu untuk requirements anak yang mau belajar di Australia itu apa saja, itu sama. Jadi kalau untuk ke CQ EBTC ini masih bentuknya manual, jadi nanti kita siapkan application form, kami yang nanti masukkan ke kami yang akan merilis offer letter-nya. Jadi nanti dari Jakarta offer letter-nya. Tapi kalau untuk jurusan selain 4 ini, kirim saja ke Yes Education, nanti Yes Education akan mengirimkan ke admission di Australia, jadi offer letter-nya dari Australia. Oke. That's for foundation and diploma. This is all the requirements. Next. Nah, ini adalah program lain yang running di Jakarta. Ini purely 100% running di Jakarta, jadi nggak pakai bundling atau tambahan belajar di Australia.
ini adalah dual degree program yang kita miliki. Kita bekerja sama dengan Universitas Bakri. Ini niche banget sih. Kalau mungkin kita bisa klaim ini adalah satu-satunya dual degree master yang ada di Indo saat ini untuk MM dan MBA. Ya, kalau mungkin ada, mungkin hanya satu MM aja atau MBA aja. Seperti itu. Nah, jadi end up-nya memang si student yang mengambil program ini itu nanti dia akan mendapatkan degree-nya 2. Jadi dia akan dapat Master of Management dan akan mendapatkan Master of Business Administration. Di mana MM-nya itu nanti dari Bakri dan MBA-nya itu dari CQ. Durasi belajar 1,5 tahun, 3 terms ya. 1 terms pertama itu nanti di Bakri, lalu 2 terms kedua itu nanti di CQ. Ketika dia belajar di Bakri, dia akan belajar di Universitas Bakri, di kampusnya Bakri. Yang ada di Kuningan juga, nggak jauh kok lokasinya kita. Jadi sebetulnya itu hanya nyebrang jalan, cuman kan Jakarta ini macet ya. Jadi kadang mau pindah kampus dari CQ ke Bakri itu bisa butuh waktu setengah jam. Padahal itu kalau nggak itu cuma 10 menit juga nyampe, 5 menit 10 menit udah nyampe. Oke, jadi lokasinya sebenarnya berseberangan, sama-sama di Kuningan ya. Jadi kalau anak yang mungkin belajar dari luar kota nih misalnya, dia kos, itu sih ya nggak usah pindah kos sih, daerah-daerah sini aja kok. Jadi dia nggak setengah tahun kos di tempat lain lalu harus pindah ke tempat lain, no. Jadi untuk akomodasi tetap bisa ada di satu tempat untuk belajar 1,5 tahun program ini. Ya. Intake yang tahun ini itu ada di Agustus. We supposed to have our intake in March, tapi karena COVID jadi harus kita pending dan kita mundurkan di bulan Maret. Di bulan Agustus. Dan kalau Agustus nanti ternyata PSBB-nya juga belum ada relaksasi dan kampus belum boleh buka, ya kemungkinan belajarnya pun dari Bakrinya, dari MM-nya itu akan online dulu. Seperti itu. Itu the worst case. Tapi maunya sih, Bakri juga maunya tetap open dan anaknya belajar di campus. Oke. Fees-nya itu 200 juta dengan zero installment available. Jadi cara bayarnya begini. 200 juta ini itu untuk full duration. 200 juta ini 20 juta adalah admin fee, lalu 180 juta itu tuition fee-nya. Jadi tuition fee-nya 180 juta. Nah, student yang nanti sudah dapat offer, lalu dia sudah accept offer, dia harus bayar initial payment sebanyak 30 juta. Breakdown-nya 30 juta itu begini, 20 juta untuk admin fee dan 10 juta untuk cicilan pertama. Nah, sisanya kan 170 juta nih. Itu bisa dicicil 17 kali. Jadi setiap bulan student-nya bayar 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Begitu. Saya rasa ini lumayan meringankan ya untuk anak-anak yang memang mau upgrade skills. Mereka sudah bekerja, lalu mereka pengen mendapatkan knowledge tambahan, dan juga mungkin mau posisinya naik di kantor dan juga mau dapat tambahan gaji. Nah, ini salah satu option yang bisa diberikan untuk mereka yang sudah bekerja. Fresh graduate juga welcome untuk jurusan ini. Jadi untuk jurusan ini tidak memerlukan experience atau working experience maksud saya. Oke. Jadi untuk academic requirement-nya, student-nya boleh dari lulusan S1 atau bachelor degree in any discipline. In any discipline. From a recognized university or equivalent. Ya, jadi kalau misalnya nih lulusan dari luar negeri boleh nggak? Boleh. Tapi kalau lulusan dari luar negeri, dia harus menyetarakan dulu dia punya ijazah di Dikti. Karena persyaratan masuk di MM-nya ini, anaknya harus S1-nya Indonesia. Jadi setara dengan S1-nya Indonesia. Kalau misalnya nggak bisa, kalau disetarakan nanti ternyata hanya D3, tetap anaknya bisa belajar dan masuk dalam program ini, tetapi end up-nya nanti hanya dapat MBA-nya saja, tetapi tidak dapat MM-nya. Tapi pelajarannya tetap harus dipelajari. Oke, English requirements-nya kita butuh IELTS 6,0, no band lower than 5.5, total units yang dipelajari 12, lokasinya di Jakarta, belajarnya sore hari 6.30 sampai dengan jam 9.30 malam. Course-nya apa saja mungkin bisa kita lihat, Liv. Ya, ini adalah course structure yang dimiliki. 4 subjek pertama itu dipelajari di Universitas Bakri.
The rest dan spesialisasinya itu dipelajari di CQ. Spesialisasinya boleh? Ya, spesialisasinya itu ada 3, ada di data science, e-commerce, dan Islamic banking and finance. Untuk data science dan e-commerce itu akan running di 2021. Lalu untuk Islamic banking and finance itu subject to class participants. Kalau ada 10 student, kita akan buka kelas yang Islamic banking and finance. Oke. Another program yang kita punya yang ada di sini, sebelum ke sana, ini ada High Achiever Award 2020 untuk student-student yang mau masuk intake bulan Agustus. Jadi kita ada cashback 20 juta, awardnya 20 juta ini akan diberikan ketika studentnya selesai belajar. Jadi dia harus maintain GPA-nya ketika belajar di CQ itu 80%. Ya, 80% itu GPA 3,4, 3,5 lah kurang lebih ya. Ketika belajar sama kita nilainya 80% terus, maka kita akan beri cashback 20 juta. Oke. Next. Ini adalah admission requirements ya. Sama biasa dengan yang lainnya. Boleh next. Nah, ini adalah program terakhir yang kita miliki saat ini di CQ IBTC. Master of Business Administration Leadership adalah program 100% online. Jadi ini tadinya sampai dengan 2 bulan yang lalu program ini hanya boleh diberikan kepada anak domestik di Australia saja. Tetapi sekarang ini sudah bisa diberikan untuk anak-anak yang mau belajar secara online di Southeast Asia, baru di Southeast Asia. Jadi durasi belajar itu 1 sampai dengan 5 tahun, intake-nya kapan aja. Lalu belajarnya juga di mana saja. Fees-nya itu whole duration itu ada 18.936 untuk 11 unit. Cara bayarnya tergantung studentnya mau ambil berapa subjek atau berapa unit. Kalau dia mau ambil 2 unit, ya dia cukup bayar 2 unit aja. 2 unit dia selesaikan, dia mau ambil 2 unit lagi, dia bayar 2 unit, lalu dia selesaikan, lalu begitu seterusnya. Ya, jadi total unitnya ada 11. Oke. Academic requirements-nya untuk IELTS-nya dulu ya. IELTS-nya ini lumayan tinggi sih. Butuh IELTS 6,5, no band lower than 6.0. Kenapa lebih tinggi? Kita nggak mau anaknya mengalami kesulitan karena ini self-study. Lebih kepada belajar mandiri. Ya. Academic requirements-nya ini agak sedikit berbeda. Jadi siapa saja yang boleh join di MBAL adalah student yang lulus S1, punya bachelor degree, student yang punya diploma dan punya 2 tahun related working experience, dan juga student yang lulus kelas 12 dan punya 5 tahun related working experience. Untuk working experience-nya itu yang seperti apa, itu harus di-assess oleh akademik, oleh faculty. Oke. Itu untuk MBAL, syaratnya apa saja? Oh, course-nya dulu. Oke, ini adalah 11 course yang dipelajari. Jadi course yang terakhir itu double unit. Jadi kalau dihitung sih sebetulnya ada 12 unit tetapi 11 course. Karena yang terakhir itu capstone. Ya, jadi itu ada 12. Oke. Boleh next. Ini requirements-nya. Dimohon teman-teman dari agent bisa melihat reference letter dari company-nya. Mudah-mudahan nggak fake. Jadi teman-teman harus bisa melihat bahwa itu adalah the real one. Oke. Boleh next slide. Ya, saya rasa itu saja update yang dari CQ IBTC Jakarta. Kalau sambil mau tanya boleh, silakan diketik di Q&A di box di bawah. Lalu bisa follow IG kita dan juga Facebook kita untuk yang Jakarta. Gitu. Alright, thanks Messi. I think jadi buat agent partner kita yang di Indonesia ataupun onshore, I think it's really good program what CQ has. Pertama aku lihat selling point-nya adalah location. Jarang sekali university di Australia have I think around 20 campuses but 14 except international student ya. Yes, jadi you're right. 14 kampus di Australia. Jadi student very flexible, dia bisa transfer ke kampus satu ke kampus lain every term, every semester. I think is one quite good selling point. Karena apa? Karena one of the tujuan dari student study biasanya mereka juga mau migration. Jadi policy di Australia itu selalu ganti.
Jadi sometimes dia ada yang daerah-daerah itu yang poinnya lebih tinggi, jadi student bisa transfer. Tapi karena CQ student, contohnya dia mau ke Cairns, for instance, Cairns as a regional area, atau dia mau ke Rockhampton main campusnya itu also regional area. Jadi is very flexible. I think selling point kedua di mana scholarship 25%. I think average 65% is very I think most of the student can get. Iya. I can say semua pasti dapat 65% is very I think quite low ya. Buat dapat 25%, dan is also offered buat metro cities and regional area as well. So it's really good. I think terus ada early bird juga, if you accept the offer, you can get deduct $1,000 juga. I think it's very good package. Dan I think ETC program yang di Jakarta, I think is also cukup suitable ya buat student-student yang during COVID-19. Kalau mereka tuh mau contohnya mau sekolah diploma dulu 1 tahun di sana, dan itu direct entry ya, Mbak Messi. Direct entry, Pak. Ya, direct entry. Direct entry. Direct entry. Okay. Jadi setahun, there is not wasting time, and then the tuition fee-nya juga 120 juta, sekitar 12.000 Australian dollar is very reasonable compared to study di Australia. I think karena terus living cost-nya juga tinggal sama keluarga mungkin di Indonesia, dan I think is really good because current situation nggak ada yang tahu kapan border bisa buka. Betul. Lot of people say maybe end of the year, ya. Jadi lot of people masih uncertain at this moment. Jadi menurut saya itu salah satu option yang paling tepat kalau student, contohnya dia after graduate year 12, after selesai kelas 12 dari dia nganggur, atau mungkin study online, tapi kan kadang-kadang online itu perlu lot of discipline ya, buat ini. Tapi kalau PBSS namanya ya, PBSS kalau udah dibuka PBSS kalau udah dibuka di relax, boleh datang ke kampus face to face. I think is quite good. Pertanyaan Mbak Messi, kalau foundation ya, kan dia year 11, terus dia tidak perlu IELTS tapi mesti entry test. CQ entry test. Kalau studentnya itu nggak pas entry test gimana? Ya. Kalau dia nggak pas entry test itu gimana? Nah, itu nanti kami kembalikan ke akademik, Pak. Seberapa lemah anaknya dalam bahasa Inggrisnya. Karena di dalam foundation itu ada satu pelajaran yang bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi anaknya memang nggak dilepas begitu saja. Jadi karena kita harus menyiapkan anak yang foundation di sini ini ready untuk masuk ke bachelor-nya CQ di Australia. Atau masuk program diplomanya yang di sini. Jadi itu udah butuh banget memang bahasa Inggrisnya. Jadi memang kita kembalikan ke akademik. Kalau anaknya nggak PES gimana? Begitu. Oke, ya. Jadi ini 6 bulan ya foundationnya? Ya, hanya 6 bulan. 6 bulan, terus direct entry ke bachelor di Australia? Yes, direct entry ke bachelor atau direct entry ke diploma yang ada di Jakarta atau yang di Australia juga. Oke, iya. Oke, iya. Jadi nggak diperluin apa IELTS lagi, nggak diminta lagi ya? Tidak, kalau sudah direct entry tidak butuh IELTS lagi. Yeah. Dan I think it's really good selling point ya. Some people dia mau live at year 11 terus ke foundation setengah tahun langsung ke bachelornya. Ada pertanyaan dari Ibu Lini Suryati. So, apakah CQ EBTC? Dosennya lokal or internasional? Untuk saat ini kita dosennya internasional semua ya. Iya. Untuk saat ini. Jadi kalau untuk yang di CQ EBTC saat ini yang kita miliki dosennya itu memang expat, dan juga akan ada dosen yang memang orang Indonesia. Karena aturan Indonesia ini kalau punya learning center di Indonesia itu harus dosennya 50% orang Indonesia, 50% expat. Jadi seperti itu. Kalau yang di Bakri, yang program MMMBA ya, yang di Bakri itu dosennya orang Indonesia, tetapi conducted programnya in English. Okay. Let's say student udah masuk CQ yang Jakarta dan border open. Apakah Australia visa chance to study to Australia? Kalau dia ambil programnya yang diploma, misalnya gini, studentnya ambil program dari foundation lalu diploma. Nah ini
sistemnya nih kita nggak sistem bundling Pak. Jadi sistem foundation lalu apply, habis itu boleh untuk apply diplomanya, lalu nanti apply lagi untuk yang Australia. Jadi ketika si studentnya itu memang mau ngelanjutinnya nanti year 2 dan year 3-nya di Australia, maka baru bisa dipersiapkan untuk segala macam visanya. Seperti itu. Dan anaknya juga harus selesai studi yang lagi diambil, misalnya Yang lagi diambil, ya betul. dia lagi foundation harus selesai dulu baru bisa ke Australia. Sama seperti diploma pun sama. Diplomanya harus selesai baru mereka bisa. Jadi nggak bisa tiba-tiba pergi in the middle of their study gitu ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Oke. Dan juga I think salah satu selling point-nya juga buat GTI-nya juga lebih meyakinkan ya. Karena karena sudah belajar di sini kan, seperti itu. Iya. Itu pasti lebih mudah karena ada evidence-nya udah study di Indonesia, setahun let's say diploma, terus dia mau lanjutin bachelor ke year 2 di Australia. Ya, GTI-nya memang akan lebih meyakinkan itu nanti untuk imigrasi ya. Ya, sure ya. Ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu 6 menit sebelum kita selesai. Kalau ada pertanyaan boleh ini ditanyakan di chat box-nya. Jadi kalau sekarang ini student udah dapat offer letter, let's say buat term 3 ya, November. Terus kalau mereka bordernya belum buka, mereka bisa ini ya, online ya? Study online ya? Iya, tentu juga masih online sih Pak. Ini untuk yang Juli ya, itu sampai sekarang sih masih online ya. Jadi kalau term 3 itu masih lihat situasi. Kalau border belum buka ya pasti masih online juga. Seperti itu. Tapi kemarin saya dengar kayaknya sudah merecall, PM-nya sudah merecall untuk international student untuk bisa berangkat atau nggak tahu deh gimana tuh. Ya, hopefully ya, dan mereka masih di meetingin. Tapi gini, saya lihat tergantung dari negara asalnya. Kalau negara asalnya itu COVID-19 pasiennya nggak begitu tinggi, mungkin dia bisa masuk. Tapi kalau I'm afraid kalau Indonesia kelihatannya masih belum membaik ya kelihatannya ya dari segi ini ya. Jadi kalau saya lihat dari Vietnam, Korea, I think they're doing very well. New Zealand ya, mungkin dia jadi walaupun dia bisa international student to come back, mungkin dia per country aku rasa. Jadi semuanya dibuka semuanya karena dia lihat negara-negara mana aja yang kontrol baik gitu loh, dia kontrolnya baik gitu loh buat COVID-19 ya. Dan kita memang hopefully Indonesia is doing better ya buat kontrolnya itu. Kalau enggak, I'm afraid dia masih ban buat Indonesia juga gitu kalau enggak ini. Iya. Orang Indonesia nih bandel-bandel Pak, disuruh tinggal di rumah nggak bisa. Saya aja di kantor. Nature-nya ya, karena itu juga saya lihat di India juga begitu, karena populasinya besar. Betul. Kalau di kantor CQ nih kita buat jadwal Pak. Jadi memang kita ada jadwal. Jadi kalau kerja pun ini kita jarak dari satu meja ke meja lain udah hampir 2 meter. Jadi dalam ruangan sebesar ini kita tuh nggak lebih dari 7 orang. Jadi kita cuma sekitar 6 orang. Makanya hari ini Olive sama Berten di rumah, saya di sini. Jadi besok gantian begitu. Ya. We are really hoping sih Indonesia bisa maintain suspeknya lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi ya. Ini belum flat sih, masih kurvanya masih turun tapi belum flat banget gitu. Hopefully. Hopefully ya. Karena juga ngebantu juga karena masih banyak student Indonesia yang stuck juga. Student kita yang di stuck di Indonesia belum bisa balik dan hopefully ini ngebantu juga gitu. Iya. Bahkan ada student kami yang student yang di CQ pun yang belajar di Australia, mereka kemarin ini masuk di T1, lalu sekarang kan online, mereka nggak bisa kerja. Terus mereka juga belajarnya dari rumah. Akhirnya banyak yang pulang, Pak. Banyak yang pulang. Saya bilang kalau kalian pulang nanti masuk lagi susah repot ya sudah online aja. Toh memang nggak bisa karena gimana? Kita nggak bisa kerja, biaya hidup di Australia tinggi. Jadi mereka ada sekitar 3-5 anak yang pilih untuk pulang. Pulang ya, iya. Ya, gitu. Oke. Yep.
I think kalau kayaknya sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Jadi Okay. again, kalau ada pertanyaan, please let us know. Yes Education Team bisa bantu kalian. Dan kalau kita masih nggak bisa tahu jawabannya, kita akan tanya CQ Team di Indonesia. Ya, oke. Ada mau yang ini sampaikan Mbak Messi? Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman dari Sub-Agent Yes Education. Silakan nanti untuk bisa mengontak Yes Education apabila memang mau visit kampus yang di Jakarta. Seperti itu. Iya. So thank you so much Pak Joni atas waktu yang diberikan kepada kami. Thank you juga ya Mbak Messi, Bertha. Yeah, stay safe everyone. Terima kasih Pak. Dan seperti biasa kita akan share PPT-nya dan recording ini ke agent partner kita. Ya. Baik, terima kasih banyak. Akan end ya di webinar training. Ya, again stay safe and stay well guys. Thank you. Bye, thank you. Bye. God bless. Stay safe.